Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, atau lebih populer dengan nama UI Suska Riau. Fiat Justitiae Ruat Caelum, hendaklah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim debat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya selaku pembicara pertama atas nama Tasya Dwi Agustira Rinaldi. Di sebelah kiri saya selaku pembicara kedua atas nama Ramadhani Ikhlas. Dan di sebelah kanan saya selaku pembicara ketiga atas nama Fitri Azahra Ridwan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami, yakni menanti eksistensi Badan Peradilan Khusus Pemilu untuk menggantikan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, saat ini kami berada pada posisi pro dengan alasan untuk mengurangi atau meringankan pekerjaan dari Bawaslu tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Yang mana pada saat ini Bawaslu memiliki dua wewenang, yakni dalam penyelesaian sengketa dan juga dalam pengawasan pemilu, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, ketika dua wewenang itu dijalani oleh Bawaslu, maka akan terjadinya keambiguan, yang mana ketika Bawaslu menjadi penegak hukum, Bawaslu mengalami kesulitan, yakni tidak bisa menjadi penegak hukum yang murni, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami dari tim pro sangat mengamini untuk dijadikannya perubahan, yakni Bawaslu hanya perlu fokus pada satu wewenang saja, yakni pada wewenang dalam pengawasan pemilu, Dewan Juri yang terhormat, tidak pada penyelesaian sengketa. Hukum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, menurut Fitrah Arsil, bahwasanya Bawaslu memang diberikan kewenangan sebagai lembaga banding administrasi dan adjudikasi dan dapat melakukan penegakan hukum terkait produk-produk KPU. Di saat kita kembali memiliki pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 34 garis miring KMA garis miring HK.01 garis miring angka Romawi 2 garis miring 2013 yang mengakui posisi Bawaslu sebagai pemutus sengketa pemilihan umum yang layak akibat keputusan-keputusan KPU. Namun, perlu kita telah kembali surat edaran Mahkamah Agung tersebut yang memberikan suatu tafsiran bahwasanya perlu adanya suatu badan peradilan khusus pemilu sebagai suatu lembaga pemutus sengketa pasca pemilu nasional. Yang mana badan peradilan khusus pemilu ini menyelesaikan sengketanya pada lingkup pengadilan tata usaha negara, yang nantinya adjudikasi dijalankan oleh badan peradilan khusus pemilu ini sama persis dengan proses persidangan oleh badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh sebab itulah, kami menanti eksistensi dari Badan Peradilan Khusus Pemilu ini sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa terkait proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Dan juga kami sangat setuju apabila kewenangan dan tugas dari Bawaslu ini dikurangi dengan hadirnya Badan Peradilan Khusus Pemilu. Dengan dieksistensikannya Badan Peradilan Khusus Pemilu ini merupakan salah satu bentuk implementasi bahwasanya hukum itu mahal bukan karena ia sebagai aturan, akan tetapi karena ada hak di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum ataupun Bawaslu yaitu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum, di mana Bawaslu ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, di dalam pasal 468 ayat 1 Undang-Undang tersebut, selain juga menyatakan terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan lain, yaitu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Namun, penetapan hasil suara tersebut merupakan sebuah produk yang berbeda dengan sebuah hasil akhir proses demokrasi. Oleh karena itu, maka di sini diperlukannya pembentukan Badan Peradilan Pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut, di mana pengadilan khusus ini dapat diletakkan di dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang, yaitu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ini yaitu adalah agar terwujudnya sistem keadilan pemilu yang sejalan dengan prinsip International Institute for Democracy and Electoral Assistance, di mana sistem keadilan pemilu ini adalah merupakan instrumen kunci dari negara hukum dan garansi utama dari penegakan demokrasi untuk menjaga kebebasan serta keadilan pemilu tersebut, di mana sistem keadilan pemilu tersebut haruslah melembaga dan terbentuk ke dalam Badan Peradilan Khusus Pemilu. Adanya kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu tersebut yaitu adalah agar terwujudnya sistem keadilan pemilu, di mana sistem keadilan pemilu ini selaras dan sejalan dengan prinsip International Institute for Democracy and Electoral Assistance, di mana sistem keadilan pemilu ini yaitu merupakan instrumen kunci dari negara hukum dan garansi utama dari penegakan demokrasi untuk menjaga kebebasan dan keadilan pemilu tersebut, sehingga sistem keadilan pemilu tersebut haruslah melembaga dan terbentuk ke dalam bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu. Hal ini menjadi urgensi yang nyata, mengingat pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak. Sehingga dengan adanya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu ini, diharapkan tidak ada lagi kewenangan yang berlebih di dalam satu lembaga negara. Dikarenakan dengan adanya pemilihan umum serentak, maka dikhawatirkan akan ada lagi lebih banyak perkara terkait dengan perselisihan sengketa pemilu dan terjadinya tumpang tindih dalam penyelesaian kasus tersebut. Oleh karena itu, di sini kami menanti eksistensi pemerintah untuk membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilu tersebut. Sekian, terima kasih.